Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ferdi Noval Haryadi dengan NIM 1416118. Di sini saya mewakilkan teman-teman saya dari kelompok 4 yaitu Alvin Cahyo Wibisono, Friski Riana Kesumadewi, dan Fristi Riani Puspitasari. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar dari kelompok kami yang mempunyai topik visualisasi data sungai di DKI Jakarta yang menyebabkan banjir. Kemudian untuk kontennya terdapat 9. Yang pertama adalah topik, yang kedua adalah alasan, yang ketiga adalah fungsi atau tujuan yang ingin dipenuhi, yang keempat target konsumen atau klien, yang kelima desain visual, yang keenam cara mempersiapkan dan mengolah data, dan untuk yang ketujuh ialah topik utama dan 4 subtopik penjabarannya, yang kedelapan karakteristik data, dan yang kesembilan grafik visual dari data. Kita masuk ke konten yang pertama, yaitu ada topik yang kami ambil ini untuk membuat tugas besar visualisasi data dan informasi berasal dari website data.jakarta.go.id. Kami menggunakan data tersebut bertujuan untuk mengetahui informasi daerah rawan banjir di DKI Jakarta akibat luapan sungai. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan informasi tentang volume sampah setiap bulannya yang terdapat pada saringan sungai yang ada di DKI Jakarta. Tujuan dilakukannya visualisasi ini adalah untuk memberikan informasi tentang sungai di daerah DKI Jakarta yang menyebabkan banjir secara jelas dan efisien kepada pembaca melalui grafik informasi sungai di daerah DKI Jakarta yang menyebabkan banjir. Adapun atribut yang kami gunakan untuk memvisualisasikan data yaitu dengan menggunakan grafik. Grafik yang kami gunakan diantaranya chart, grafik batang, dan grafik tabel. Kita masuk konten yang kedua yaitu alasan. Alasan yang pertama, mengapa kami ngambil topik ini agar pemerintah dan masyarakat Jakarta harus lebih peduli untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kedua, kami harap dengan visualisasi data ini dapat membuat semua masyarakat Jakarta untuk lebih khawatir dengan kondisinya saat ini, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk sebelumnya tidak terulangi kembali. Dan terakhir adalah masyarakat dapat memperingati atau menghimbau satu sama lain dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kritis terhadap langkah-langkah pemerintahan yang dapat merusak kesehatan lingkungan. Kita masuk ke fungsi tujuan yang ingin dipenuhi. Yang pertama adalah kami pilih ini berfungsi untuk mengetahui sungai di daerah DKI Jakarta yang menyebabkan banjir yang diakibatkan oleh meluapnya sungai tersebut. Kemudian yang kedua, melalui poster ini juga pembaca dapat mengetahui volume sampah rata-rata per bulan yang dihasilkan dari saringan sampah sungai yang ada di daerah DKI Jakarta. Dan yang terakhir adalah kami harapkan dengan informasi yang kami berikan dapat membuat masyarakat di DKI Jakarta untuk lebih peduli dalam merawat sungai agar bencana banjir bisa ditanggulangi. Dan yang keempat, target konsumen atau klien. Target konsumen kami terdapat dua, yaitu instansi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dan tentunya masyarakat DKI Jakarta itu sendiri. Alasan yang pertama ialah pemerintah di sini berperan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga perawatan sungai itu sendiri. Yang kedua adalah masyarakat di sini berperan penting terhadap sungai. Mengapa? Karena masyarakat dapat membantu menjaga dan melestarikan sungai-sungai yang ada. Kita masuk ke desain visual. Di sini visual yang ingin kami sampaikan meliputi komunikasi, komposisi, dan ekspresi. Poin utama dari desain visual yang kami ingin sampaikan adalah wilayah DKI Jakarta yang sering terkena banjir karena luapan sungai yang digambarkan dengan diagram chart agar perbandingan antar wilayah terlihat jelas. Karena setiap wilayah memiliki warna yang berbeda dan persentase yang berbeda. Sungai-sungai yang mempunyai potensi tinggi dalam menyebabkan banjir akibat luapan sungai yang digambarkan dengan diagram grafik batang agar angka perbandingan antar sungai yang mengalami luapan terlihat dengan jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Kemudian volume sampah rata-rata per bulan yang dihasilkan dari saringan sampah sungai yang ada di daerah DKI Jakarta yang digambarkan dengan grafik tabel. Pada grafik ini terdapat 3 variabel yaitu wilayah dan lokasi saringan sampah sungai sebagai kategori dan data volume sampah rata-rata per bulan sebagai variabel visual. Dan yang terakhir adalah perbandingan jumlah saringan sampah sungai di setiap wilayah Jakarta dan volume sampah rata-rata per bulan yang digambarkan dengan stacked bar chart. Pada grafik ini memiliki 3 variabel juga, yaitu data volume sampah rata-rata per bulan dan data lokasi saringan sampah sungai sebagai variabel visualisasi dan data wilayah sebagai kategori. Yang pertama, untuk cara mempersiapkan dan mengolah data, kami terdapat 4 proses. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan parameter visualisasi data. Adapun
Proses pertama kali dalam membuat visualisasi data ialah menentukan tujuan dan parameter yang akan digunakan. Kemudian tujuan visualisasi informasi yang ingin kami sampaikan adalah informasi tentang daerah rawan banjir di DKI Jakarta akibat luapan sungai. Kami juga menyampaikan informasi tentang volume sampah setiap bulannya yang terdapat pada saringan sungai yang ada di DKI Jakarta. Kami harapkan juga dengan informasi yang kami berikan dapat membuat masyarakat di DKI Jakarta untuk lebih peduli dalam merawat sungai agar bencana banjir bisa ditanggulangi. Adapun parameter yang kami gunakan dalam membuat visualisasi data ini adalah wilayah kota administrasi, kecamatan, kelurahan, sungai, dan lokasi saringan sungai yang ada di daerah DKI Jakarta. Kita masuk yang kedua, yaitu adalah mempersiapkan dan memeriksa data. Terdapat dua data yang kami gunakan dalam visualisasi data kali ini, yaitu adalah data wilayah potensi banjir akibat luapan sungai di DKI Jakarta dan data lokasi saringan sampah sungai pada tahun di DKI Jakarta. Kedua data tersebut kami dapatkan dari http://data.jakarta.go.id. Setelah kami memperoleh data tersebut, selanjutnya kami mengecek kualitas data yang telah kami peroleh seperti data yang error, data yang hilang, data yang terduplikasi, maupun data yang tidak jelas dan lain sebagainya. Kemudian setelah kami analisis ternyata terdapat beberapa data yang terduplikasi. Oleh karena itu, data tersebut telah kami perbaiki. Dan untuk yang ketiga, mempersiapkan konsep desain. Jadi pada tugas kali ini kami menggunakan 4 jenis grafik dengan informasi yang ingin disampaikan berbeda-beda. Pengolahan data dan pembuatan grafik ini dibantu dengan menggunakan Google Data Studio. Pertama adalah grafik dengan tipe pie chart. Chart tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa wilayah DKI Jakarta yang sering terkena banjir akibat luapan sungai. Oleh karena itu, di sini kami hanya menggunakan data kota sebagai kategori dan data kota administrasi sebagai variabel visual. Grafik tersebut kami gunakan dengan cara membandingkan jumlah setiap kota administrasi yang terkena banjir akibat luapan sungai yang ada di Jakarta. Terlihat dari grafik tersebut bahwa daerah Jakarta Selatan menempati posisi paling banyak terkena bencana banjir akibat luapan sungai. Kemudian masuk ke grafik yang kedua, kami gunakan adalah grafik batang. Grafik ini bertujuan untuk memberi informasi tentang sungai-sungai yang mempunyai potensi tinggi dalam menyebabkan banjir akibat luapan sungai. Pada grafik ini juga menggunakan dua data untuk divisualisasikan, yaitu data sungai sebagai kategori dan data kecamatan sebagai variabel visual. Terlihat dari grafik ini bahwa Sungai Ciliwung sangat berpotensi untuk menyebabkan bencana banjir akibat luapan sungai karena akan mempengaruhi 17 kecamatan yang ada di Jakarta. Grafik ini kami harapkan dapat membuat masyarakat lebih memperhatikan kebersihan sungai yang berada di sekitar mereka, terutama dengan sungai yang berpotensi paling tinggi dalam menyebabkan banjir akibat luapan sungai. Contohnya ialah Ciliwung yang ada di grafik. Dan yang ketiga, grafik ketiga kami gunakan adalah grafik tabel yang bertujuan untuk memberi informasi tentang volume sampah rata-rata per bulan yang dihasilkan dari saringan sampah sungai yang ada di daerah DKI Jakarta. Pada grafik ini, kami menggunakan 3 variabel, yaitu wilayah dan lokasi saringan sampah sungai sebagai kategori dan data volume sampah rata-rata per bulan sebagai variabel visual. Terlihat dari grafik tersebut bahwa pada daerah Jakarta Selatan yang paling banyak memperoleh sampah yang ada di sungai. Oleh karena itu, kami berharap dengan informasi ini masyarakat untuk stop dalam membuang sampah ke sungai, karena jika kebiasaan ini terus berlanjut, sampah yang ada di sungai akan menjadi lebih banyak dan menyebabkan bencana banjir. Dan grafik yang terakhir, kami menggunakan stacked bar chart dengan tujuannya untuk menginformasikan perbandingan jumlah saringan sampah sungai di setiap wilayah Jakarta dan volume sampah rata-rata per bulannya. Pada grafik ini kami menggunakan 3 variabel, yaitu data volume sampah rata-rata per bulan dan data lokasi saringan sampah sungai sebagai variabel visualisasi dan data wilayah sebagai kategori. Terlihat pada grafik tersebut bahwa jumlah volume sampah rata-rata per bulan sangat mengungguli dari jumlah saringan sampah yang ada pada setiap wilayah. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih peduli dalam menjaga kebersihan sungai dan pemerintah agar lebih cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di sungai dengan cara menambah saringan sampah di lokasi lain. Kemudian masuk ke konten selanjutnya, yaitu adalah topik utama dan 4 subtopik. Topik utama yang kami angkat adalah banjir luapan sungai di daerah DKI Jakarta. Yang pertama, untuk subtopiknya himbauan untuk tidak membuang sampah sungai. Buang sampah ke sungai ini merupakan perilaku yang buruk dan dapat menyebabkan kerugian di kemudian hari.
Dan yang kedua adalah gotong royong dalam membersihkan sungai. Kesadaran masyarakat di sekitar untuk menjaga lingkungan harus tinggi. Salah satunya adalah dengan melakukan gotong royong dalam membersihkan sungai. Dan yang ketiga ialah perbanyak saringan sampah sungai. Saringan sampah bertujuan untuk menyaring sampah yang ada di sungai agar tidak terjadi luapan sungai yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk. Dan yang terakhir adalah menjaga lingkungan sekitar sungai agar selalu bersih. Menjaga lingkungan sekitar sungai agar selalu bersih merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya banjir. Ini merupakan konten selanjutnya, yaitu adalah karakteristik data. Jadi gambar di samping adalah website dari data.jakarta.go.id. Data yang kami gunakan merupakan data yang akurat, ya, dan data tersebut berasal dari website tersebut. Uh, data data juga data juga bersifat relevan. Data yang kami olah menjadi informasi ini digunakan untuk menyampaikan informasi agar informasi tersebut mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca, sebagai imbauan untuk masyarakat sekitar agar meningkatkan kesadaran untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sungai. Kemudian ini ada contoh grafik visual data. Yang pertama itu adalah yang sebelah sini, yang pie chartnya. Untuk yang kedua ialah grafik batangnya, yang terdapat nama-nama sungai ini. Yang ketiga tadi ialah grafik tabel sebagai grafik yang sebagai tabel yang melihatkan volume sampah rata-rata per bulan. Dan yang terakhir adalah grafik stacked bar chart yang perlihatkan perbandingan antara volume sampah rata-rata per bulan dengan saringan yang ada di sungai. Kemudian inilah contoh poster kami. Jadi keempat grafik tersebut sudah include di dalam satu poster. Oke, untuk PPT-nya selesai sampai sini. Kemudian ini merupakan laporan kami. Yang pertama ada cover, yang kedua daftar isi, dan yang ketiga, di halaman ketiga ada topik visualisasi data dan informasi, alasan pemilihan topik, fungsi atau tujuan yang ingin penuhi, target konsumen, desain visual yang ingin disampaikan, cara mempersiapkan dan mengolah data. Terdapat gambar-gambar grafik juga. Yang ketujuh adalah topik utama dan 4 subtopik penjabarannya. Ya, kemudian ada karakteristik data, kemudian ada grafik visualisasi visual dari data, dan yang terakhir ada poster. Kemudian ini adalah poster kami yang terakhir. Jadi ini mungkin presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata dalam penyampaian presentasi. Semoga bisa bermanfaat dan hasilnya dapat baik. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.